Sama pagi lah. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Nah, kemarin saya dapat informasi dari kampus bahwa kamu untuk mengkonfirmasi tentang PKR, kamu membawa orang tua langsung ke sekolah, itu betul? Ya, dan saya juga menyesal sekali. Nah, sebenarnya perbuatan yang kamu lakukan kan sangat disayangkan sekali ya, dan juga menyesal juga mendengarnya. Kira-kira alasan kamu apa? Kok bisa kamu melakukan hal tersebut? Orang tua saya pada merantau semua, dan saya juga tadi kemarin sempat. Kita tahu bahwa kalau misalkan kemarin kamu bisa jujur berkomunikasi dulu dengan Dewi, mungkin hal tersebut tidak terjadi ya. Nah, kami tahu bahwa perbuatan yang kamu lakukan kemarin itu tindakan yang salah, betul? Betul, saya tahu itu salah dulu, tapi saya saat itu panik. Ya, panik itu wajar, tapi kan kita bisa ada mencari solusi yang lain selain melakukan perbuatan berbohong. Ya, saya seharusnya lebih berani jujur. Apa yang kamu rasakan setelah kamu tahu tindakanmu itu salahnya? Saya menyesal sekali dulu. Nah, bagaimana perasaan orang tuamu setelah tahu kejadian tersebut? Sedih, kecewa, dan marah dulu karena saya berbohong. Nah, setelah kita tahu dan itu juga sudah mengkonfirmasi tentang apa yang sudah terjadi kemarin, sekarang bagaimana menurutmu, apa yang bisa kita lakukan agar kejadian seperti kemarin tidak terulang lagi? Saya akan berusaha lebih jujur dulu dan tidak akan mengulangi lagi. Itu bagus sekali ya. Selain itu, apa yang bisa Nela lakukan? Saya akan lebih baik jujur. Saya juga ikut kegiatan ekstrakurikuler yang bisa membantu saya. Itu satu perbuatan dan tindakan lanjutan yang bagus sekali. Jadi nanti kamu bisa memilih salah satu kegiatan ekstra yang bisa mendukung atau mengembangkan rasa percaya diri, kejujuran dan yang lain-lainnya. Kira-kira kalau misalkan kamu merasa kesulitan untuk berbuat sesuatu yang lebih jujur, itu kira-kira kamu akan meminta pertolongan pada siapa? Orang tua, guru, dan teman-teman. Apa yang akan kamu katakan terhadap dirimu sendiri jika kamu tergoda untuk mengulangi perbuatan itu lagi? Saya harus mengingat apa yang menjadi keyakinan saya untuk menjadi pribadi yang lebih jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Itu bagus sekali. Jadi kamu bisa membuat semacam perjanjian terhadap diri sendiri. Yang perjanjian itu bisa kamu tulis, bisa kamu tempel di kamar. Itu artinya nanti bisa menjadi pengingat. Sekali waktu kalau kamu tergoda ingin melakukan kebohongan atau perbuatan lain yang negatif, itu bisa mengingatkan. Oke, terima kasih ya Nela. Semoga besok tidak terulang lagi. Siang dulu. Dari kemarin saya dihubungi oleh pihak Budi bahwa kamu tidak ada izin dan tidak masuk di kegiatan PKL. Nah, hal tersebut kan tidak bisa dibenarkan, walaupun mungkin saat itu kamu merasa tidak berbadan atau ada acara apa-apa, tapi karena tidak izin itu sesuatu hal yang tidak benar. Coba kita komunikasi, kira-kira apa sih yang kamu rasakan? Sebenarnya saya ingin ikut PKL Bu, tapi saya merasa tidak siap. Merasa tidak siap itu wajar, tapi perlu diingat bahwa pengalaman yang kamu dapatkan di tempat PKL itu akan membawa sebuah tantangan baru, pengetahuan baru. Dengan kamu tidak berangkat, kamu akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Selain itu, tindakanmu kan juga menunjukkan rasa kurang tanggung jawab. Ketika tidak berangkat PKL, apalagi itu izin, padahal kita tahu bahwa PKL itu adalah bagian dari kesempatan belajar untuk dapat masa depan yang lebih baik. Nah, untuk kita tahu sih, kamu mungkin merasa kesulitan, tapi kan kalau misalkan tidak berangkat PKL kan juga menghindari tanggung jawab. Nah, sebenarnya apa alasan yang sebenarnya jujur, kenapa kok tidak berangkat PKL tanpa izin? Saya merasa tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya Bu. Iya sih,
merasa takut itu sih wajar, yang merasa tidak bisa itu juga wajar, tetapi semua orang pasti kan pernah merasakan kesulitan. Cuman di dalam kegiatan PKL itu kan kesempatan baik supaya kamu kan bisa berkembang. Kamu juga tidak akan pernah tahu ketika tidak mencoba betapa hebatnya kamu ketika kamu sudah melakukan kegiatan PKL, sudah dapat ilmu dan sebagainya. Kamu tidak akan menyadari bahwa ternyata kamu bisa, benar ya? Oke, nah kamu sudah tahu bahwa tindakanmu itu kurang tepat. Kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan sehingga nanti perbuatan tersebut itu toh yang PKL tidak izin itu tidak terulang lagi? Saya pastinya akan berusaha lebih disiplin dulu. Terus saya akan membuat jadwal belajar khusus untuk mempersiapkan diri sebelum PKL. Ya itu bagus sekali. Mungkin juga kamu bisa membuat semacam komitmen ya, artinya nanti kalau seandainya terjadi sesuatu dengan saya sehingga saya tidak bisa mengikuti kegiatan PKL, saya akan segera menghubungi Budi atau menghubungi Budi sebagai PKL. Hal itu bisa dijanjikan, Febri? Bisa Bu. Oke, terima kasih ya Febri. Bisa semoga tidak terulang lagi. Terima kasih dukungannya hari ini. Semoga nanti PKL-nya berjalan dengan baik. Saya Nel Amelia Ferdianti dari kelas 12 sampai HP 1. Setelah kejadian itu saya merasa lebih lega. Bu Tuti tidak memarahi saya, malah membantu saya mencari solusi. Saya jadi sadar bahwa membuat kesalahan itu wajar. Yang penting adalah kita mau memperbaiki diri. Cara Bu Tuti menyelesaikan masalah ini dengan metode segitiga restitusi membuat saya merasa lebih dihargai dan lebih bertanggung Nama jawab. saya Febri Asinur Aziza dari kelas 12 APHP 1. Melalui proses segitiga restitusi yang diterapkan oleh Bu Tuti, saya belajar banyak hal. Saya menyadari pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Saya juga belajar bagaimana cara meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Saya akan menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari dan saya berjanji tidak akan membolos kegiatan PKL lagi.